Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita bisa bersilaturahmi. Saya akan mengatakan tentang pendidikan bermutu. Itu seperti apa sebenarnya? Dan siapa yang menjalankan itu semua? Mengapa pendidikan bermutu itu penting? Pertama adalah kepemimpinan yang visioner. Ini penting, terutama bagi lembaga-lembaga formal yang ada di Indonesia. Lembaga-lembaga formal diantaranya adalah legislatif, MPR, DPR, DPD, eksekutif, ini juga, ya, presiden, wakil presiden, KPK, termasuk yudikatif, MK, ya, MA, KY, Komisi Yudisial, termasuk di bawahnya ada pemerintahan provinsi, ya, gubernur wakilnya, ada bupati wakilnya, wali kota wakilnya, sampai ke tingkat kecamatan, ke tingkat kelurahan, tingkat RW, RT, bahkan kehidupan berumah tangga dan pendidikan sumber daya manusia secara umum. Kenapa ini penting? Karena maju mundurnya suatu bangsa tergantung pada mutu. Pasti negara akan maju, pendidikannya maju, berkualitas, pasti negara akan maju. Oleh karena itu dibutuhkan pendidikan yang bermutu, berkualitas, yang pada akhirnya negara kita akan mengalami kemajuan. Apa saja yang diperlukan dalam pendidikan bermutu tersebut? Ya, pertama, kepemimpinan yang visioner ke depan. Mau dibawa kemana arah negara kita, ya, sumber daya manusia, pemerintahan kita, ya kan, Indonesia mau dibawa kemana? Maka pemimpin harus visioner ke depan. Lalu pembelajaran bersifat pendidikan dimanapun berada, di tingkat legislatif, ya, eksekutif, yudikatif, dan di bawahnya tingkat gubernur, bupati, wali kota, terus ke bawah. Itu harus ada nilai-nilai pembelajaran yang bersifat pendidikan. Setiap hari belajar, long education, ya, belajar sepanjang masa, belajar sepanjang hayat, ya, terus belajar. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimat, terus sampai ke liang lahat belajar. Dan belajar perorangan. Setelah perorangan baru organisasi. Kembangkan pembelajaran perorangan,
ya ada formal, non formal, informal perorangan, berarti perorangan akan menjadi organisasi menjadi maju dengan perorangan itu berkualitas, sumber daya manusia itu berkualitas. Lalu apalagi menghargai sesama manusia, mitra kerja, staf kita, semua harus dihargai, baik bawahan kita, atasan kita, ya mitra kerja, lingkungan kerja kita, semua harus dihargai, dihormati, sehingga akan sinergi dalam pekerjaan, sinergi dalam lingkungan pekerjaan, sinergi dalam melaksanakan pekerjaan dan sebagainya. Lalu harus gesit. Nah, dalam bekerja harus gesit, cekatan, cepat tanggap, ya, sehingga mempunyai kompetensi, ya, pengetahuannya bagus, akhlaknya juga mulia, keterampilannya juga memadai, cukup dalam bekerja, terampil, sehingga sukses dalam bekerja. Fokus pada masa depan, jelas itu, sehingga target ke depan tercapai. Ya, target jangka pendek, jangka panjang akan tercapai. Lalu yang paling penting adalah mengelola inovasi. Setiap departemen-departemen, setiap lembaga, setiap organisasi harus punya inovasi, sehingga ada lompatan-lompatan, ya, untuk percepatan pembangunan, percepatan mencapai hasil, percepatan mencapai tujuan, ya, sehingga akan tercapai. Lalu apalagi? Manajemen berdasarkan fakta. Nah, harus kenyataan di lapangan seperti apa, ya, bagaimana mengambil keputusan, bagaimana manage SDM, ya, sumber daya alam, sumber daya keuangan, logistik dan sebagainya. Jadi berdasarkan fakta yang ada. Lalu pertanggungjawaban sosial. Bagaimana sosial kita, karena manusia itu makhluk sosial. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban jawab, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fokus pada hasil dan penciptaan nilai, ya. Fokus pada hasil dan penciptaan nilai, nilai-nilai tentang kemanusiaan, nilai-nilai tentang pemasaran, nilai-nilai tentang sumber daya manusia, nilai-nilai tentang sosial, nilai-nilai tentang budaya, nilai-nilai tentang organisasi, dan semua nilai itu diciptakan sehingga bekerja sesuai dengan nilai-nilai yang ada. Dan perspektif kepada kesisteman, dibuat sistem yang bagus sehingga bekerja sesuai dengan sistem yang telah dibangun, ya, yang telah dibuat, sehingga akan mengalami kemajuan. Ada lompatan-lompatan ke depan yang bagus, yang bisa sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Apalagi dalam pemerintahan, ya, presiden, wakil presiden, kementerian, ya, misalnya kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan,
Wah, ini ya harus profesional dalam bekerja. Jauh dari korupsi, kolusi, nepotisme. Kementerian koordinator bidang perekonomian. Wah, ini harus jauh dari korupsi, kolusi, nepotisme. Kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan budaya. Nah, ini kerjanya harus profesional. Kementerian koordinator bidang kemaritiman dan investasi. Nah, harus visioner ke depan, penuh dengan inovasi. Dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban baik di hadapan rakyatnya, manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kinerjanya harus bagus, visioner, dan penuh dengan inovasi. Semua diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita hidup adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Oleh karena itu, dengan kita melaksanakan hal-hal tersebut di atas, maka kita akan sukses, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Saya kira itu aja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesalahan datangnya dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.